Neng Jin. Ini juga ada yang... Ini loh, Cak. Ini ternyata juga punya koleksi banyak buku-buku misteri-misteri yang mungkin boleh dibilang tidak terlalu sastra serius. Tapi aku lebih senang buku anak-anak, Cak. Kenapa? Susah loh bikin anak-anak itu suka membaca. Nah, masalah toko-toko buku nih, saya nggak tahu apakah ini kan orang bilang kalau toko-toko kecil seperti ini itu di Amerika susah untuk bertahan karena emang dari gempuran toko-toko yang waralaba itu ya. Dan memang kenyataannya benar juga. Tapi Cak, untuk toko-toko kecil seperti ini tuh menerima sumbangan dari warga-warga di sekitar. Dan jadi mereka itu dapat buku-bukunya ini gratis. Jadi semacam kayak unsur non-profitnya ada ya, nirlabanya ya? Nirlabanya mungkin enggak ya, karena mereka bekerja, ini akan akhirnya dijual juga ya, Cak. Tapi mereka bisa menjual buku ini dengan harga yang murah. Nggak cuma separuh loh ya, Cak, tapi murah, jauh lebih murah bandingan harganya karena ini didapat sama mereka gratis. Jadi saling mendukung ya, ini didukung oleh masyarakat tapi juga dia mendukung masyarakat yang ingin dengan membaca. cara dan meskipun bekas tapi masih bagus kan, masih bagus. Belum ada yang robek, masih lengkap halamannya, masih kalau dibau itu ya masih kayak kertas. Nah ini ngomong masalah buku, bisnis buku itu caranya macam-macam. Ada yang menjual buku toko bekas, ada yang yang gede itu menjual buku-buku yang baru, tapi juga ada yang kayak pasar kaget. Kita lihat seperti apa cerita Green Valley ini. Perjalanan berburu buku murah dimulai di jalan pedesaan mengikuti petunjuk ke gudang besar ini. Di dalamnya, pelanggan leluasa mencari buku di antara meja dan rak yang penuh sesak. Buku-buku termasuk yang langka dijual sangat murah. I found a wonderful book that I wanted. It was very expensive at the time, $25, $26 was expensive for me to purchase a new book. I found that book here for $5. I was so excited. So that has kept me coming back just to see what treasure I'll find. Di gudang seluas 2.300 meter persegi ini, Green Valley Book Fair menjual 500.000 buku berbagai subjek termasuk politik, agama, sains, travel, masak, anak-anak, dan sebagainya. Toko ini punya sejarah unik. My parents actually started this bookstore about 46 years ago. My dad collected old books and then decided that he wanted to sell some of them. This is the old barn that the cow stalls were taken out of, and that my parents actually had shelves built on each row. People would come in and shop and buy books out of here. And it went so well, it just kind of evolved to what it is today. Green Valley Book Fair buka 6 kali setahun, masing-masing selama 3 minggu. Setiap kali sesinya dikunjungi sekitar 25.000 pengunjung dan menghasilkan pemasukan $2 juta, sekitar 26 miliar rupiah setiap tahunnya. We buy our books at a fraction of retail and we can sell them for the prices that we do and keep our overhead low. That's why we don't have any fancy buildings or anything like that. Orang dari berbagai penjuru Amerika dan negara-negara seperti Kenya, Saudi Arabia, Turki, dan Rusia berkunjung ke sini. We're from Bristol, Connecticut. We have our whole family with us this time, so we said, oh, you got to see this book fair, and so we brought them all here today. It meets every family's need that likes to read. Konsep bisnis sederhana ini mampu bertahan bahkan di tengah maraknya e-book dan perangkat elektronik lain. Dari Mount Crawford, Virginia, tim VOA. Ngapain? Mulai panas ya, Cak? Lu aku tadi juga lupa kok ini kayaknya kok nggak nyaman Kita ya. terlalu seru nyari terlalu seru bukunya sampai saking lupa untuk banyaknya. mencopot jaket di dalam. Padahal mungkin sedikit dari pasang heater belum sih? Kayaknya sih udah. Saya pikir bukan, karena ini banyak buku mengeluarkan efek panas kemudian jadi anget. Kehangatan dari ini ya. Membaca ya, Cak ya. Tapi tadi saya menarik juga tadi omongannya Eka, kembali lagi ke Eka ini. Di Indonesia itu kalau menurut dia bukan masalah karena nggak ada buku loh katanya. Bukan karena minat baca rendah, karena emang kurang buku katanya. Buku ya? Karena dia pernah bercerita, bereksperimen gitu, dia naruh buku di sebuah tempat itu, wah, itu dalam hitungan detik itu udah habis bukunya. Mungkin karena proses daur ulang buku di Indonesia itu dianggap seperti ya udah ini buku sudah selesai dibaca ya dibuang ya. Sedangkan di Amerika ini kan ada banyak
proses daur ulang buku mulai dari misalnya ditaruh di perpustakaan, disumbangkan ke perpustakaan, atau dijual kembali kayak di toko-toko buku bekas ini. Di apartemen saya setiap hari Kamis itu ada namanya saling tukar buku. Jadi ada rak khusus disediakan. Di situ kamu bisa menyumbang buku, kamu bisa mengambil. Buku. Jadi itu program-program seperti itu di sini banyak. Jadi kayak tukar ilmu gitu ya, Cak ya. Iya, seluruh obrolannya kita pakai dulu. Dan setelah ini karena cukup sumuk, kami berdua ingin keluar, tapi nggak tahu apa nanti harus pakai jaket lagi ya. Tapi Enggan ya, Cak ya, enggan ya. pakai jaket. Kita parkir dulu, Dulur.